Halo guys, Alkitab mencatat, saya dan saudara telah dimeteraikan menjadi anak-anak Allah. Artinya, hubungan kita dengan Allah semakin dekat. Kita minta apa saja, pasti Tuhan kasih. Bapa yang di dunia aja tahu apa yang menjadi kebutuhan anaknya. Apalagi Bapa kita yang di sorga. Dia God is love, dia adalah kasih. Kita gak perlu ragu lagi, minta sesuatu kepadanya, pasti dikasih. Karena kita telah dimeteraikan menjadi anak-anak Allah. Saya mau katakan, jika saya dan saudara telah dimeteraikan menjadi anak-anak Allah, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menjadi penurut-penurut Allah. Saya menangkap ini di dalam Roma 12 ayat 2. Di sini saya pakai firman Allah yang hidup, terjemahan firman Allah yang hidup. Saya bacakan. Roma 12 ayat 2. Jangan meniru tingkah laku dan kebiasaan dunia ini, melainkan jadilah orang dengan kepribadian yang sama sekali baru dalam segala perbuatan dan pikiran. Niscaya saudara akan mengerti dari pengalaman sendiri bahwa jalan-jalan Allah itu sempurna dan sungguh-sungguh memuaskan kita. Garis bawahi, jangan meniru tingkah laku dan kebiasaan dunia ini. Ini adalah perintah Bapa kita. Jikalau kita telah dimeteraikan menjadi anak-anak Allah, kita harus mengikuti apa yang menjadi keinginannya. Allah menginginkan kita untuk kita tidak boleh meniru tingkah laku dan kebiasaan di dunia ini. Karena dunia ini penipu. Dunia yang kita tinggal saat ini, dunia yang fana ini penipu. Yang dimana Alkitab mencatat, dunia ini dikuasai oleh roh jahat, penguasa-penguasa kegelapan. Gak heran orang Kristen jatuh dalam dosa. Dosa perzinahan, dosa perjudian, perselingkuhan, dan lain sebagainya. Kenapa? Dimanipulasi dengan kenikmatan dunia ini. Dunia ini penuh dengan tipu daya. Kalau kita mengikat diri kita dengan dunia ini, saya mau katakan, binasa hidup kita. Kalau kita semakin terikat, iblis main, masuk ke dalam pikiran kita, dia manipulasi. Contoh, banyak gereja-gereja membuat jemaatnya semakin nyaman dalam beribadah. Salah satunya, gereja membuat fasilitas sosial media supaya jemaat gampang ibadah. Saya melihat banyak jemaat terlalu nyaman di dalam ibadah karena diberikan fasilitas yang lengkap di dalam sosial media. Bisa live streaming, gak perlu ke gereja. Dan kita mengambil keputusan, nanti aja lah ibadah, kan ada siaran ulangnya. Senin aja deh, Minggu saya mau jalan-jalan dulu sama pacar saya. Gak usah lah ibadah di gereja, di rumah lebih nyaman, bisa sambil tiduran, tidak memberikan persembahan, bisa kita tinggal kapan saja, tinggalkan ibadah itu kapan saja kita bisa. Disinilah saya mau katakan, iblis akan selalu mengikat pikiran kita. Dia akan selalu membawa kita ke dalam kebinasaan. Dunia penuh dengan tipu muslihat. Ditambah lagi, kita nyantol dengan kedagingan kita, nafsu kita. Ini yang menjadi problema permasalahan orang Kristen. Tidak ada lagi rasa kehausan ikut Tuhan, rasa kehausan beribadah. Karena apa? Kita sudah memulai mengikat diri kita, pribadi kita dengan tipu daya dunia ini. Ditambah lagi nempel dengan kedagingan. Iblis masuk dalam pikiran kita. Dia mainkan pikiran kita supaya kita semakin jauh dengan Tuhan. Kalau kamu orangnya bertobat. Ayat ini juga berkata, garis bawahi, saya ulangi, jangan meniru tingkah laku dan
kebiasaan dunia ini, karena dunia ini membawa kita ke dalam kehancuran. Saya mau katakan, melainkan jadilah orang dengan kepribadian yang sama sekali baru dalam segala perbuatan dan pikiran. Ubah mindset kita. Yang dahulu mindset kita penuh dengan dosa, sekarang mindset kita adalah kerajaan Allah. Kerajaan Allah artinya adalah menuruti segala keinginan Allah. Iya. Mengikuti hal-hal yang Allah perintahkan di dalam Alkitab. Mengasihi, yes, mengasihi. Ikut Tuhan, excited. Tidak setengah-setengah. Tidak kompromi lagi dengan daging. Matikan kedagingan dan hawa nafsu dunia ini. Sehingga iblis tidak mudah memanipulasi pikiran kita. Iya. Ubah 180 derajat cara berpikir kita. Karena iblis mainnya dalam pikiran. Pikiran kita semakin gampang dimanipulasi oleh iblis. Kita akan melakukan tingkah laku sesuai dengan kehendak iblis. Ini mengerikan, saya katakan. Tadi saya sudah singgung dalam hal beribadah. Gereja memberikan fasilitas yang sangat nyaman. Sehingga jemaat tidak perlu lagi ke gereja. Karena sudah disiapkan live streaming, sosial media untuk kenyamanan jemaat. Disinilah jemaat menjadi malas. Ngapain ke gereja? Jauh. Udah itu kasih persembahan lagi. Ibadahnya lama lagi. Hari Minggu lagi, Senin sampai Sabtu saya kerja. Minggu saya mau istirahat. Udahlah ibadah di rumah aja. Lebih enak, bisa sambil tiduran, nggak bayar kolekte. Udah itu kita bisa tinggalkan itu ibadah. Bisa jalan deh, hang out sama pacar kita, hang out sama keluarga kita yang lain, senang-senang. Binasa hidup kita. Saya mau katakan gini. Kalau kita ingin diberkati oleh Tuhan, kita harus konsisten mengikuti apa yang menjadi keinginan Tuhan. Kalau kita aja gak konsisten ikut Tuhan, malas-malesan, lebih memprioritaskan daging dan manipulasi dunia ini daripada keinginan Tuhan, Tuhan juga tidak bakal kasih kita berkat. Kita gak konsisten ikut Tuhan tapi kita minta berkat lebih. Itu namanya serakah. Itu namanya gak tahu diri. Sekali lagi saya mau katakan, kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, konsisten hidup kita ikut Tuhan. Yesus adalah teladan yang paling nyata yang harus kita ikuti. Mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana caranya? Baca Alkitab. Karena Alkitab adalah firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Yohanes 1. Ikuti apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam Alkitab. Kalau kita harus menyala-nyala mengikut Tuhan, melayani Tuhan, berhubungan dengan Tuhan. Jangan berhubungan dengan manipulasi dunia ini, tipu daya dunia ini, nikmat dengan kedagingan kita sendiri, menuruti keinginan daging kita sendiri, sampai kita lupa Tuhan, hati kita menjauh dari Tuhan. Jangan heran kalau kita gak ikut Tuhan dengan konsisten, kita gak diberkati. Tuhan bisa aja bilang sama kita, lu aja gak ikut gue, masa gue harus berkati lu? Lu aja gak konsisten, gue juga gak mau konsisten berkati lu. Mau bilang kayak begitu? Kan gak juga. Come on, hey, setiap orang percaya kita harus konsisten ikut Tuhan. Alkitab jelas mengatakan mindset kita harus berubah. Mindset kita bukan memfokuskan kedagingan kita atau kenikmatan dunia ini yang sementara, tapi fokus kepada kerajaan sorga. Karena kita adalah anak-anak Allah. Saya lanjutkan. Niscaya saudara akan mengerti dari pengalaman sendiri bahwa jalan-jalan Allah itu sempurna dan sungguh-sungguh memuaskan saudara. Kita bisa menikmati damai sejahtera Allah. Kita bisa mendapatkan blessing Tuhan. Dan kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Kalau hubungan kita dengan Tuhan baik. Hubungan bicara tentang pengalaman kita sendiri dengan Tuhan. Kalau kita gak punya pengalaman dengan Tuhan, sorry to say, gak akan ada yang namanya damai sejahtera dalam diri kita. Gak akan ada berkat yang Tuhan mau kasih. Ada sih berkat yang dikasih, tapi bukan dari Tuhan, dari si jahat. Ujungnya maut.
Ayo, buat pengalamanmu indah dengan Tuhan. Ubah mindsetmu menjadi mindset kerajaan sorga. Ubah tingkah lakumu dan kebiasaanmu yang dahulu kamu menikmati daging dan dunia ini. Sekarang ubahlah, kita mau dikuasai oleh Roh Kudus. Roh Kudus bekerja sepenuhnya di dalam pribadi kita, aspek hidup kita. Baca Alkitab, berdoa, menyanyi, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Akan nyata kuasanya kepada saya dan saudara. Come on, ayo jangan malas-malas lagi. Kan jelas orang Kristen, orang percaya, levelnya kan lebih baik daripada orang yang belum mengenal Kristen. Masa hidup kita sama seperti orang yang tidak mengenal Allah? Alkitab jelas mengatakan, kenikmatan dunia banyak dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Masa kita mau sama seperti itu? Kita mencari jabatan, karir, dan lain sebagainya untuk memenuhi kedagingan kita. Binasa hidup kita. Ayo, sekarang zamannya bukan zaman yang seperti dahulu. Zamannya sekarang ini adalah zaman yang dimana Tuhan mau datang. Tanda-tandanya sudah nyata. Jangan lagi deh kompromi dengan kedagingan dan manipulasi dunia ini dan intimidasi iblis. Jangan. Tapi fokuskanlah pribadi kita dengan Tuhan. Dengar suara Tuhan melalui firman Tuhan. Berapi-api roh kita menyala-nyala melayani Tuhan. Hidup di dalam terang Kristus, bukan hidup di dalam kegelapan. Ayo. Video saya sebelumnya sudah menjelaskan bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Tanda-tandanya sudah diberikan. Dan saya kasih tahu kepada kita semua, kita harus peka dengan suara Tuhan. Dan buatlah pengalaman yang indah pribadimu dengan Tuhan. Maka Tuhan akan memuaskanmu. Dan kamu akan merasa puas. Ada orang yang membuat kamu marah dan kamu tidak gampang untuk emosi. Dan ada damai sejahtera karena kita membuat pengalaman kita indah dengan Tuhan. Ayo, ikut Tuhan, konsisten. Jangan ada lagi kompromi dengan dosa. Tidak bisa ikut Tuhan 50, ikut daging 50. Gak bisa. Itu pilihan hidup kita. Mau diberkati, mau mempunyai damai sejahtera Allah, mau masuk surga, genapi, lakukan Roma 12 ayat 2 ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. See you.